Jadi jangan sampai kita baik sama famili kita, tapi sama orang tua justru malah sebalik. Seorang anak itu tidak akan mungkin mampu membayar apapun yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tua ini korban buat anak kan banyak. Seorang anak tuh nggak bisa ngelunasin pengorbanan kedua orang tuanya. Dikatakan oleh Rasulullah sampai anak tersebut mendapati orang tuanya menjadi seorang budak di tangan orang lain, kemudian dia membeli orang tuanya yang menjadi budak tadi dan dimerdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kalau anak itu susah membayar pengorbanan orang tuanya. Yang ada pada orang tua itu nggak bisa diganti, yang telah dilakukan oleh kedua orang tua itu nggak bisa diganti. Pengorbanan yang besar. Mana ada orang lain di muka bumi ini yang mau memikul rasa sakit ibu kita ketika melahirkan kita. Mana ada orang lain di muka bumi ini yang mau menggantikan ibu kita, merawat kita mulai dari kecil sampai besar. Jadi pengorbanan kedua orang tua kita ini nggak bisa kita ganti. Maka kita dituntut untuk menunaikan hak ini. Bahkan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua ini diletakkan oleh Allah perintahnya setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Karena besarnya perjuangan, besarnya jasa orang tua kita kepada kita. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, birrul walidain afdalu minas salati was sadaqah was shaum wal hajj wal umrah wal jihadu fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua itu afdal, lebih mulia daripada salat, daripada sedekah, daripada puasa, daripada haji, daripada umrah, dan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas bab yang menjelaskan tentang baktinya seorang anak kepada kedua orang tua, sampai ada seorang anak yang ingin ikut perang dengan Rasulullah. Genderang perang ditabuhkan. Seorang muslim wajib dia ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Datang sama Nabi minta izin sama Rasulullah. Ditanya sama Nabi Muhammad, kau masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah. Kembali ke rumahmu, rawat orang tuamu. Itu jihadmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua ini sangat besar. Orang tua ini punya kedudukan yang besar. Nah, kita harus menunaikan hak kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita ini pegang kunci pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man asbaha murdiyan li abawaih. Barang siapa yang di pagi hari dia mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, lahu baban maftuhan ilal jannah, maka ia memiliki dua pintu yang terbuka menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man amsa fa mithla dzalik. Begitu juga di waktu sore hari, datang waktu sore dia mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, maka dia mendapatkan dua pintu surga yang terbuka untuknya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, wa in kana wahidan fa wahid. Kalau dia mendapatkan keridhaan salah satu daripada orang tuanya, maka dia satu pintu surga yang terbuka baginya. Wa in dzalama wa in dzalama wa in dzalama. Diulangi sama Nabi sampai sebanyak 3 kali. Walaupun kedua orang tuanya itu menzaliminya, walaupun kedua orang tua itu menzaliminya, walaupun kedua orang tua itu menzaliminya. Engkau punya orang tua yang jahat mungkin pada dirimu, itu terus bukan berarti menjadikan dirimu itu enggak berbakti. Tetap wajib engkau berbakti. Ngikuti perintahnya, yang melanggar syariatnya Allah enggak boleh. Tapi itu pun tetap harus dengan etika, dengan akhlak sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mendapatkan keridhaan kedua orang tuamu, datang waktu pagi orang tuamu dua-duanya ridha, maka ada dua pintu surga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga datang waktu sore, orang tuamu ridha, dua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu yang ridha, ya satu pintu surga. Walaupun orang tuamu itu berbuat buruk atau menzalimi dirimu atau menzalimi dirimu atau menzalimi dirimu. Sebaliknya kata Rasulullah, kalau datang waktu pagi, engkau bangun di pagi hari dan kedua orang tuamu marah murka kepada dirimu, lahu baban maftuhan ilan nar, maka ada dua pintu yang terbuka yang akan menjerumuskan dirimu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga datang waktu sore, orang tuamu khadban,
orang tuamu marah murka kepada dirimu, maka ada dua pintu neraka yang terbuka, naudzubillah. Kalau satu ya satu pintu surga, satu pintu neraka juga terbuka. Sebagaimana tadi ketika engkau taat dan mendapatkan keridhaan daripada orang tuamu, maka berupayalah yang punya orang tua, cari ridhonya. Karena untuk mendapatkan ridho Allah itu caranya banyak. Yang paling mudah, bakti kepada orang tua. Orang tuamu ridho kepadamu, maka Allah ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Orang tuamu murka, saat itu juga berarti Allah sedang murka dengan dirimu. Jadi kau keluar dari rumah, orang tuamu marah, kau sedang durhaka sama orang tuamu, detik itu juga posisimu di hadapan Allah, engkau sedang dimurkai. Kalau orang tuamu ridho kepada dirimu, berarti saat itu Allah sedang ridho kepada dirimu. Bayangkan seorang anak yang bangun di pagi hari, sebagaimana sabdanya Rasulullah, man asbaha, barang siapa yang di waktu pagi mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, dalam keadaan dia sedang diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka Allah sedang ridho kepada dirinya. Ada dua pintu surga yang sedang terbuka untuk dirinya. Dia wafat di saat itu. Wafat dalam keadaan apa? Orang tuanya ridho. Wafat dalam keadaan Allah Ta'ala ridho. Wafat dalam keadaan dua pintu surga terbuka. Dia diberi jalan untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada dua pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya sampai orang-orang soleh zaman dahulu itu berharap ketika dia meninggal dunia orang tuanya masih hidup. Ketika meninggal dunia orang tuanya dalam keadaan ridha. Begitu juga dapatkan ridhonya Nabi Muhammad SAW, berarti dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.